Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Pagi hari ini kembali kita mengkaji ringkasan fikih Islam, yaitu fikih ibadah. Kita masih dalam bahasan kitab Taharah, yaitu tentang bersuci. Pembahasan kita tentang aturan atau hukum terkait bejana dan pakaian orang-orang kafir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang dimaksud bejana di sini ya alat yang digunakan untuk menampung air, apakah itu terbuat dari logam, kayu, kulit, dan sebagainya. Dan hukum asalnya adalah halal atau mubah. Baik. Fa yubahu isti'mal wa ittikhadhu kulli ina'in tahir. Maka dihalalkan untuk menggunakan setiap bejana yang suci, ma'ada naw'ain, kecuali dua. Yang pertama adalah ina'udz zahabi wal fiddah, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Walaupun secara bahan itu suci, akan tapi ada larangan penggunaannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan larangan ini berlaku bukan hanya bejana yang 100% terbuat dari emas atau perak, akan tapi juga bejana yang berhiaskan emas atau perak. Mungkin bahannya adalah seramik, kemudian ada hiasan-hiasannya, dan hiasannya itu betul-betul emas dan perak, maka ini nggak boleh dipakai. Baik. Dalil pengharamannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta selainnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum menggunakan bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Demikian pula kalian jangan makan menggunakan bejana atau piring dari emas dan perak. Makan dan minum dilarang di sini menggunakan bejana emas dan perak. Di sebagian tempat jemaah, mungkin di restoran-restoran yang mahal gitu, ya, nggak jarang menggunakan bejana-bejana jenis ini, ya. Maka Muslim itu dilarang untuk memakainya. Saya pernah suatu ketika diundang, ya, untuk makan atau minum di sebuah tempat yang sangat bagus. Kemudian di situ ada penggunaan bejana, ya. Kalau nggak salah dari perak. Kemudian saya tanya, ini bahannya apa ini? Perak. Saya minta tukar yang biasa aja, minta sendok yang biasa, gitu. Atau kalau nggak ada, nggak apa-apa, sendok plastik. Karena kita dilarang untuk menggunakannya. Rasulullah SAW melarang itu. Alasannya
fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Bejana-bejana tersebut buat mereka, itu orang-orang kafir di dunia, dan buat kita di akhirat, yaitu di jannah. Sebab itu setiap muslim menghindari penggunaan jenis bejana semacam ini, ya, karena Nabi SAW mengharamkannya. Bahkan pengharamannya keras. Beliau SAW menyebutkan ancamannya di akhirat. Kata beliau SAW, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati wa ad-dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ya, orang yang minum menggunakan bejana emas ataupun perak, dia membawa api jahanam ke dalam perutnya. Ini larangannya keras, dan ini diantara ciri bahwa dosa itu dosa besar. Jadi yang membedakan antara dosa itu kecil dan besar, kalau dosa kecil nggak disebutkan ancamannya, ya, dan dosa-dosa kecil itu otomatis gugur dengan amalan-amalan saleh seperti berwudu misalnya, maka dosa-dosa itu akan luntur bersama tetesan air wudu. Kemudian antara sholat 5 waktu misalnya, sebagaimana kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Antara sholat 5 waktu, jadi ketika seorang menjaga sholatnya dari satu sholat ke sholat berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu ada penggugur dosa otomatis bagi yang meninggalkan dosa besar. Di situ dibedakan, berarti yang otomatis gugur adalah dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat syaratnya. Dan taubat itu, ya, taubat yang benar atau taubatun nasuh, itu ada 3 syaratnya seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama, dia berhenti darinya lalu menyesal, dan yang ketiga, tidak akan mengulangi. Ya, jadi taubat semacam ini, ya, harus jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, berhenti, menyesal, dan tidak akan mengulangi. Adapun yang terkait dengan sesama manusia, maka ditambah 1, dia minta maaf atau minta dihalalkan atau mengganti apa yang pernah diambil dari saudaranya. Sebab jangan sampai menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Nabi SAW mengatakan, ya, tentang orang yang bangkrut, yaitu orang yang banyak membawa pahala, sholat, puasa, dan sebagainya, akan tapi dia menzalimi orang lain dan urusannya nggak selesai di dunia, maka diselesaikan di akhirat. Kalau di dunia masih bisa nego, di akhirat nggak bisa. Sebab itu perhitungan di akhirat itu lebih berat dibandingkan di dunia. Orang yang pernah terzalimi datang, kemudian menuntut, dan kebaikan orang tersebut diambil, karena nggak ada alat bayar kecuali kebaikan. Kemudian diberikan kepada orang yang terzalimi, dan seterusnya sampai dia habis, nggak memiliki lagi kebaikan, bahkan memikul dosa orang lain karena kezalimannya kepada mereka. Lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi di antara ciri dosa besar bahwa selalu disebutkan ancamannya di dunia maupun di akhirat. Di sini Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi mereka yang menggunakan kemewahan-kemewahan tersebut. Ya. Jadi
ada batasan-batasannya, mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Kalau sudah memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, seperti yang saya katakan tadi bahwa larangan itu mencakup pemakaian pada bejana yang murni terbuat dari emas dan perak, artinya seluruhnya dari emas atau seluruhnya dari perak. Taib, ataupun yang hiasannya emas dan perak. Tapi ada juga sih yang bukan dari emas dan perak, tapi warnanya aja mirip gitu kan. Warnanya aja. Kalau tanya itu emas atau bukan, itu bukan emas, hanya warnanya cat di sebagian gelas keramik gitu kan. Apakah itu termasuk larangan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak termasuk di dalamnya. Yang dilarang itu yang betul-betul terbuat dari emas ataupun perak. Demikian pula kalau tambalannya itu dari perak, itu boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kasara. Bahwa bejana Nabi SAW pernah pecah. Ya, pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Maka bagian pecahannya itu ditambal dengan perak. Dulu mungkin pernah kita tahu ya, orang yang ngelas apa itu? Katri ya. Dan sekarang mungkin udah nggak ada ya. Krek saya masih ngalami itu. Ya kan? Biasanya panci-panci yang bocor, bolong gitu. Tambel pakai itu. Nah, itu kan kadang pakai perak bahannya atau timah. Kalau kita temah, perak kemarahan, kemahalan. Ya. Kalau sama Rasulullah pakai perak itu buat nembelnya. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau hanya sekedar tembelan itu, bukan untuk hiasan. Karena bejana milik Nabi SAW pernah ditempel dengan perak tersebut. Baik. An-Nawawi rahimahullah mengatakan inna aqadal ijma'u ala tahrimil akli wa syurbi fiha. Terwujud kesepakatan para ulama tentang haramnya makan dan minum menggunakan bejana emas ataupun perak. Wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'na al-akli wa syurbi bil ijma', demikian pula seluruh penggunaan ya yang maknanya sama dengan makan dan minum pun sepakat para ulama akan pengharamannya. Dan pengharaman ini mencakup pada kaum pria maupun wanita untuk makan dan minum menggunakan bejana ini. Tapi bagaimana kalau wanita menggunakan perhiasan? Apakah termasuk larangan itu? Kalau perhiasan emas ya, pria dilarang, haram hukumnya. Tapi untuk wanita itu halal. Ya. Dan untuk pria yang dibolehkan adalah cincin dari perak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan cincin dari perak, kemudian di atasnya itu ada stempel beliau, tulisannya Muhammad Rasulullah, gitu. Jadi Muhammadnya di bawah, kemudian Rasul di tengah, Allahnya di atas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf beliau. Memang Allah buat begitu supaya nggak ada tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi untuk berbagai macam pengesahan beliau menggunakan stempel itu, ya, di cincin beliau stempel, gitu. Nah, itu boleh kita menggunakan cincin dari perak. Bagaimana dengan cincin kawin untuk pria? Nggak boleh juga, kasih aja istri, ya kan? Nah, itu kan budaya barat juga. Jadi emas tetap dilarang dipakai oleh kaum pria, apapun itu penggunaannya, haram hukumnya. Nah, untuk makan dan minum pengharamannya untuk semuanya, pria maupun wanita. Sepakat para ulama tentang hal tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian
tentang bejana orang kafir. Kalau tadi bejana terbuat dari emas dan perak. Nah sekarang bejana yang dimiliki oleh orang kafir. Misalnya dia punya piring, gelas. Tubahu aniyatul kuffari allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha. Dibolehkan untuk menggunakan bejana orang-orang kafir yang mereka pakai selama tidak diketahui kenajisannya. Saya gimana? Mungkin terkadang seorang ya mungkin di sekitar gitu, ada juga muslim non muslim. Kadang ada keperluan gitu, datang ke situ, kasih minum menggunakan bejana mereka. Tapi kalau memang enggak diketahui najisnya, maka boleh dipakai. Tapi kalau diketahui najisnya, misalnya gini, itu suka makan babi misalnya, ya kan? Atau konsumsi khamr itu najis. Baik. Maka harus dicuci dulu. Oke, kalau khamr sekali cuci, najisnya itu enggak berat. Gimana dengan najisnya babi? Pada pertemuan yang lalu, ya, nanti bukan pertemuan yang lalu, nanti akan kita lewati tentang macam-macam najis. Itu termasuk najis berat. Najis anjing, najis babi, itu berat. Gimana cara menyucikannya adalah 7 kali. Yang pertama menggunakan tanah. Gitu. Kalau misalnya sajian itu diberikan oleh orang yang memang biasa makan babi, ya nggak bisa kita pakai. Kalau sekali cuci belum selesai. Atau mungkin kita ke restoran ya, di situ ada hidangan yang beragam. Ya, kadang di lounge itu ada babinya, ada sapinya. Gimana kita pakai? Maka dimakan tempat seperti itu. Ya, belum lagi masaknya bareng atau enggak tuh? Nah, itu dia. Masaknya bareng atau enggak? Sempat viral bahwa ada bakso, ya, itu tercampur dan tercemar dengan babi, gitu. Ketika ada investigasi, penjualnya itu nggak pernah menggunakan babi. Terus dari mana itu bisa terjadi? Kan sempat tuh ya heboh kan. Ternyata di penggilingan daging. Kan kalau dalam jumlah yang besar pakai mesin besar. Nah di situ pemilik penggilingan nggak peduli, terima aja kan, mau yang giling babi, mau yang giling sapi, campur aduk. Akhirnya tercemar. Subhanallah. Maka muslim harus hati-hati jamaah yang dimuliakan. Ya, dan muslimin di Indonesia sangat butuh perhatian dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjaga ya kehalalan apa yang mereka konsumsi. Gitu. Baik. Adanya logo-logo halal, alhamdulillah itu membantu kita. Ya. Membantu kita untuk bisa memilih makanan yang tepat. Dan tadi penggunaan bejana juga harus teliti, ya. Kalau bejana itu campur pakainya, ya maka jangan makan di situ. Cari tempat lain yang memang betul-betul halal. Ya, karena selektif memilih yang halal itu adalah sikap seorang muslim. Sebab yang haram itu akan berpengaruh kepada tubuh dan diri seorang muslim. Allahul musta'an. Baik, fa in ulimat najasatuha,
apabila bejana itu diketahui najisnya, fa innaha tughsalu wa tusta'malu ba'da dzalik, maka dicuci dan digunakan. Silakan gunakan bejana orang kafir. Mungkin juga seorang mendapati harta rampas atau kaum muslimin mendapati rampasan perang. Ya kan banyak terjadi di masa Nabi SAW. Nah itu kan bekas-bekas orang-orang kafir, bisa dipakai nggak? Kalau memang suci bersih, ya silakan pakai. Kalau enggak maka dicuci dulu kemudian silakan dipakai. Nah itu terkait bejana orang-orang kafir. Berikutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua dari bejana yang dilarang, tadi emas dan perak ya. Ini bejana yang dilarang adalah juludul maitah, bejana yang terbuat dari kulit bangkai, haram untuk digunakan kecuali setelah disamak. Samak itu artinya proses pemisahan antara kulit dengan daging-daging yang masih menempel atau lemak-lemak yang masih menempel di kulit. Kalau kita sembelih hewan kurban kan, waktu penguritan masih ada kan yang nempel-nempel itu lemak-lemak ya. Nah proses penyamakan itu menghilangkan lemak-lemak yang masih menempel itu. Ya. Baik. Bejana kulit dulu sering dipakai di masa Rasulullah SAW. Ya. Diisi air kemudian digantung gitu. Kalau misalnya pagi diminum seger, belum ada kulkas waktu itu, ya begitu caranya. Demikian pula air yang tersimpan dalam bejana itu bisa dipakai untuk bersuci, untuk berwudu. Kan kaitannya ini tentang taharah. Bisa dipakai. Kalau memang sudah disamak, sudah dibersihkan dari lemak-lemak yang menempel. Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan bejana yang terbuat dari kulit tersebut, kulit bangkai maksudnya, setelah disamak. Saya gini, bangkai itu adalah binatang yang tidak disembelih dengan membaca basmalah. Itu bangkai, ya, dan itu haram untuk dimakan. Misalnya itu binatang sudah mati, ya, terus mau dikonsumsi haram, atau binatang itu nggak disembelih, mungkin dengan cara ditembak gitu. Itu binatang yang memang mestinya disembelih. Beda lagi kalau binatang buruan ya. Ini dibedakan lagi. Binatang buruan dengan binatang yang mestinya sembelih. Taib. Kalaupun ada binatang-binatang ternak seperti ini yang mestinya sembelih kemudian ngamuk misalnya, kan sempat viral juga di tol, ditembak. Ya tembak aja untuk melumpuhkan kemudian disembelih. Tetap dia harus disembelih, bukan dengan cara matinya bukan ditembak. Kan masih menggelepar tuh, saat menggelepar itu harus disembelih. Kalau dibiarkan mati karena tertembak, padahal dia bukan binatang buruan, maka itu akan menjadi bangkai. Oke. Nah, kalau sudah jadi bangkai, itu najis, ya, najis dan haram untuk dimakan. Suatu ketika Nabi SAW mendapati ada orang menyeret-nyeret kambing bangkai kambing, seret-seret. Terus Nabi bilang, tidakkah kalian manfaatkan? Mereka mengatakan, wahai Rasul, ini bangkai nih gitu. Maksudnya mereka menegaskan bahwa bangkai kan haram sebagaimana yang Anda telah ajarkan. Nggak haram untuk dimakan, haram najis penggunaannya. Kalau najis tetap kita harus bersih ya setelah memegang bangkai itu ya. Harus tetap cuci tangan, bersih-bersih. Oke? Baik. Maka Nabi SAW mengarahkan mereka untuk mengambil kulitnya, kemudian dibersihkan, ya, dengan disamak tadi. Kalau dulu menggunakan bahan air dan daun-daunan, daun-daun tertentu itu bisa membersihkan kulit-kulit yang atau lemak-lemak yang masih menempel di kulit tersebut. Ya, kalau sekarang menggunakan bahan-bahan kimia seperti yang digunakan oleh para perajin
jaket misalnya, ada jaket kulit dan sebagainya. Maka dengan itu menjadi suci. Nah, tadi saya katakan bahwa ada silang pendapat dengan para ulama tentang penggunaan kulit dari bangkai. Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Taib. Dan yang menyatakan boleh atau halal adalah mayoritas ulama. Biwurudil ahadits sahihah bi jawaz istimalihi ba'da dabagh. Karena terdapat sejumlah hadis-hadis yang sahih yang membolehkan penggunaan kulit tersebut setelah proses penyamakan. Wali'anna najasatahu tari'ah, karena najisnya itu bisa dihilangkan. Dia bukan benda najis. Najisnya bisa dihilangkan. Taib. Fa tazulu bid-dabagh. Najisnya bisa dihilangkan dengan proses penyamakan tadi. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, yutahhiruhul ma'u wal qarad. Kulit tersebut bisa disucikan dengan menggunakan air dan al-qarad. Al-qarad itu jenis tanaman yang dipakai untuk memisahkan lemak-lemak dari kulitnya. Dan juga sabda Nabi SAW, dibagul adimi tahuruhu. Penyamakan kulit itu adalah menyucikannya. Jadi dengan disamak maka dia menjadi suci. Baik. Terus bagaimana dengan kulit babi? Babi banyak dipakai untuk sepatu, untuk dompet, ya. Termasuk juga kulit ular. Ya. Saya pernah ke Senayan City, hampir sana, cari sepatu. Terus ya saya pakai baju kayak gini, kemana-mana saya pakai baju kayak gini. Saya pilih-pilih, terus saya dihampiri sama pegawainya, Ustaz jangan yang itu. Ya, karena saya nggak ngerti, ya kan macam-macam kan model dan mereknya. Kenapa emang? Kalau itu dari babi ya Ustaz, yang ini aja yang dari sapi. Mereka tahu. Ya alhamdulillah, tanpa harus bertanya sudah ada arahan barang yang saya cari yang mana. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa babi itu ya binatang yang najis gitu. Terus di sini ada hadits Nabi SAW mengatakan dibagul adim tahuruhu. Penyamakan kulit itu adalah menyucikannya. Apakah dengan disamak kulit babi menjadi suci? Nah, itu pertanyaannya. Beda dengan yang tadi. Binatangnya adalah binatang yang halal untuk dikonsumsi ketika dia hidup. Kalau babi ketika hidupnya kan nggak bisa dikonsumsi. Saya kambing tadi. Case-nya kan Nabi mendapati ada orang yang menyeret-nyeret bangkai kambing. Dia menjadi najis ketika matinya jadi apa? Bangkai. Najis kan? Asalnya kalau dia hidup, taib, itu halal. Ya kalau disembelih dengan cara yang baik halal. Baca basmalah itu halal. Tapi ini nggak, mati aja kan. Ada binatang-binatang ternak sepertinya tiba-tiba mati gitu karena sakit. Maka dia jadi bangkai. Bangkai itu haram. Terus Nabi bilang manfaatin kulitnya, baik, dengan cara disamak. Nah, muncul pertanyaan, ini babi sedari awal binatang itu adalah binatang najis, baik. Lalu apakah bisa dimanfaatkan kulitnya setelah proses penyamakan? Baik. Memang di situ ada silang pendapat, ya, terkait bolehnya pemakaiannya setelah proses penyamakan. Dan yang kuat itu yang mengatakan boleh, ya, boleh untuk dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab.
Akan tetapi bagaimana jual belinya itu dibedakan. Sebab terdapat hadis Nabi SAW, Inna Allaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Sungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Gitu. Allah mengharamkan babi tersebut, ya, jual belinya haram juga. Tapi pemanfaatannya untuk diri sendiri misalnya. Saya pernah diberi kulit ular, udah disamak. Ular itu kan haram, nggak bisa dimakan ya. Baik, haram. Mereka yang kerja di tambang itu, saya pernah ngajar di salah satu perusahaan gitu, dapat kulit ular besar sekali, lebar segini dan panjang. Ustaz mau nggak nih? Gitu. Ya kalau hibah itu boleh, bukan untuk jual beli. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Kalau hibah sudah disamak kan sudah suci itu, bersih. Proses pemindahan kepemilikan dengan cara apa? Hibah, bukan jual beli. Ya, setelah dihibahkan kemudian diproses mau dibikin apa itu kulitnya. Apakah sepatu atau tas atau apa? Ya gitu. Gitu. Saya jelaskan kepada mereka, tapi saya nggak terima karena memang nggak sempat untuk cari tukang jahit. Bagus sekali itu, gede itu, udah bersih, udah benar-benar kering, nggak ada sama sekali lemak-lemaknya itu. Saya nggak mau. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nanti ini kaitannya kepada apa? Kesuciannya, gitu loh. Kan bahasan kita sekali lagi tentang apa? Tentang taharah, kesucian. Baik, benda tersebut suci. Nah, jadi kulit apapun ketika sudah disamak maka dia menjadi suci, bisa digunakan. Akan tapi terkait jual belinya dilihat dulu nih binatangnya binatang apa, asalnya dari mana. Nah di situ rinciannya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya tentang pakaian sekarang. Bejana udah selesai. Wa tubahu thiyabul kuffari idza lam tu'lam najasatuha, dan dihalalkan pakaian orang-orang kafir apabila tidak diketahui najisnya. Li'anal asla tahara, karena hukum asalnya suci. Fala tazulu bisyak, maka tidak hilang kepastian kesuciannya dengan adanya keraguan. Ya, al-yakinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Misalnya seorang ragu nih, suci atau enggak ya, gitu. Maka hukum asalnya adalah suci sampai betul-betul ketahuan bahwa itu najis, gitu ya. Ini akan memudahkan kita semua dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Wa yubahu ma nasajuh, halal juga hasil tenunan mereka. Karena di masa Nabi SAW beliau juga mengimpor pakaian-pakaian orang-orang kafir. Ya, beliau impor untuk dipakai kaum muslimin, jual beli di antara kaum muslimin. Baik, au sabaguh, atau celupannya. Kalau kita kan mau dikasih warna apa gitu kan, celup. Itu ada bahan-bahan, entah itu kalau zaman dulu kan enggak memakai bahan-bahan kimia, tapi dari tanaman-tanaman tertentu. Kemudian dengan itu menjadi berwarna. Jadi celupan mereka, tenunan mereka itu halal, kecuali dari bahan nadi sutra. Kalau bahan dari sutra untuk pria dilarang, haram hukumnya. Untuk wanita dibolehkan. Tapi ada rukhsah bagi pria kalau dia punya penyakit gatal misalnya. Itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada orang gatal, nggak bisa pakai kain-kain seperti gatal, pakai sutra lembut, dan itu akan meringankan rasa gatalnya. Itu dibolehkan. Namun ketika kondisinya normal, pria dilarang untuk memakai sutra, dilarang, haram hukumnya. Ya, entah itu atasan ataupun bawahan. Sarung misalnya dikasih, oh bagus nih sutra,
Cuman seringnya sih sutra bohongan ya. Sutra palsu, sutra padahal bukan sutra. Ya kan? Tulisannya kalau tulisannya aja sutra padahal bukan sutra ya tetap boleh lah gitu. Ini hanya tulisan aja. Tapi kalau nggak ada tulisannya, kemudian bahannya betul-betul sutra, ya tetap haram, nggak boleh. Nanti dipakai untuk pria. Tapi kalau dipakai untuk wanita silahkan. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbasuna ma nasajahul kuffar wa sabahu. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya dahulu mereka memakai hasil tenunan dan celupan orang-orang kafir, ya nggak masalah. Jadi berbisnis dengan orang kafir pun boleh, dan itu dilakukan Rasulullah SAW, ya karena bisnis dengan mereka ikatannya itu putus setelah apa? Setelah akad ada serah terima, sudah selesai. Gitu. Lebih daripada itu yang dilarang. Ya, maka siapapun yang misalnya jual beli, apakah itu jasa ataukah barang dengan orang-orang kafir, selama itu halal, maka silahkan, itu halal. Barang yang diperjualbelikan halal, kemudian jasa yang dipakai juga halal. Kadang-kadang jasa seorang muslim dipakai untuk membuat sesuatu yang haram, itu nggak boleh, karena Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi ulasan secara ringkas tentang bejana dan pakaian orang-orang kafir. Sebelum kita pindah ke bab berikutnya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. 1, 2, silakan. Siapa dulu? 3. Sini dulu ya. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau kulit babi tadi sama, Iya. bisa kita pakai gitu. Kalau puas Ustaz, kita nggak tahu tuh Ustaz, dari bulu apa itu bagaimana? Ijuk kan ya? Nah, kalau ada Puas yang mana? ujungnya Oh ya? itu. Kadang itu juga dipakai buat muas ini sih, muas makanan gitu. Ya, nah itu bagaimana? Yang kedua tadi terkait dengan pakaian. Bentar. Ya. Pernah ada ini nggak? Kalau memang bahannya dari babi? Tadi yang bilang Bilang, betul. di WhatsApp itu. Nah mungkin mesti disampaikan tuh ke yang berwenang tuh. Maksudnya kan nggak semua merek kayak gitu. Ya nanti kuas tertentu saja kan. Nah itu yang maksudnya supaya nggak bikin resah juga. Sampaikan yang mana, yang mereknya apa, fotoin aja, ya kan? Puas apa kalau bulunya sendiri berarti nggak bisa dipakai? Kan babi nggak berbulu. Ada bulu. Iya, emang dicabut-cabut jadi kuas enggak kan? Bukan begitu kan? Sekarang kalau bikin kuasnya gimana? Prosesnya bagaimana? Ya kan, bukan dari bulunya. Bulunya cabutin jadi kuas, enggak seperti itu. Mungkin ini kulitnya itu bisa Lemaknya kali dicampur. disisir kan, Dicukur. Nah, terus dilembutkan. terus Itu nanti bisa dijadikan kuas. Emang pernah viral juga kan? masa Ya, dari kulitnya Dari ya makanan pakai bulu babi. atau namanya saja bulu babi? Itu sekedar nama, enggak Ustaz. Kalau betul-betul asli. kalau yang di video itu Bulu Cina biasanya kan. ngakunya Kalau memang betul-betul dari babi ya jangan dipakai. nah itu enggak berarti nggak boleh nanti. Iya, itu masalah yang mesti harus diteliti dan disampaikan. Kadang-kadang orang viral, Bapak tahu nggak? Ada orang bengkel nyebut istilah apa? Kepala babi, tahu nggak? Emang itu kepala babi bukan? Bukan kan? Itu hanya istilah saja gitu ya. Saya maksud begitu. Itu kan dibilang kepala babi itu dia. Apakah itu hanya sekedar nama? Pertama kan kita mesti teliti juga, ya kan?
ya cek dulu. Intinya selama itu dari bahan tadi babi, ya jangan dipakai. Karena khawatir larutnya itu loh, itu yang saya maksud. Karena dia akan menghilang dan larut, ya. Apalagi kena misalnya interaksi dengan panas misalnya, ya kan, dan seterusnya. Itu. Nah sekali lagi jamaah, supaya nggak resah, pastikan yang mana itu barangnya, gitu. Karena nggak semua begitu kan. Cek dulu baik-baik, periksa dulu baik-baik, ya kan. Kalau memang ada, laporkan kepada yang berwenang. Nah, di negeri ini juga ada yang berwenang menangani hal tersebut, gitu. Jelas ya, supaya nggak resah. Tapi kalau memang betul-betul terjadi, laporkan. Itu nggak boleh dipakai. Jelas ya. Terus berikutnya. Tadi terkait dengan pakaian orang kafir, Ustaz. Ya. Kan kalau kita nggak bisa meyakini itu ada najis atau enggak, kita nggak boleh pakai. Bukan. Hukum asalnya suci. Berarti kalau kita dapatin itu, ya suci. Kita dapatin, kita nggak tahu itu najis, berarti suci. Kalau kita bicara hukum asal, berarti ya itulah suci. Kan hukum asal suatu suci sampai ada bukti bahwa dia najis. Jadi kalau kita nggak tahu ini najis atau enggak, jawabannya apa? Enggak najis, gitu. Itu hukum asalnya. Jelas ya? Ayo Pak, ini dulu, sini dulu. Terkait dengan makan, Iya. yang jelas kalau kan saya di orang kesehatan ya. Iya Pak. Pil obat yang diminum yang disewa dokter itu banyak yang mengandung babi. Allah musta'an. Makanya saya bukan ini, terus misalnya kita sudah terlanjur makan yang jelas Haram. itu ada babi di dalamnya, daging babi, bukan ada babi ya, ada daging babi yang di dalamnya. Kita kan nggak tahu pasal, kita sudah makan sudah selesai. Terus apa yang harus kita lakukan itu pasal? Kalau itu kan kalau udah selesai. Kalau belum selesai kita muntahin sudah habis-habisnya bisa. Tapi udah selesai, udah enak kelihatannya di rumah itu udah enak banget makanan tadi itu. Itu gimana perlakuannya yang harus kita lakukan? Ya itulah kadang-kadang sebagian musuh-musuh Islam itu sengaja memasukkan hal-hal semacam ini, hal yang haram ini, dan dipasarkan di negeri kaum muslimin. Sebab itu mereka yang bertugas itu termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka harus serius, ya. Itu jihad sekali lagi. Mereka yang mendapatkan tugas semacam itu sungguh-sungguhlah, karena ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Memang ada badan-badannya, ada lembaga-lembaganya. Ya, kalian semua itu memegang amanah. Saya bicara pada mereka ya. Kalian semua itu pegang amanah, maka bersungguh-sungguhlah. Karena itu bagian dari jihad fisabilillah. Karena nggak sedikit berbagai macam makanan, minuman, ya, food and beverage lah. Itu dimasukkan ya untuk sekedar cari keuntungan ke negeri-negeri kaum muslimin, nggak peduli itu bahannya apa. Nah, sekali lagi pihak-pihak tersebut ya bersungguh-sungguhlah, karena seperti yang disampaikan juga banyak obat-obatan, bahan obat-obatan, makanan, minuman yang tercemar dengan yang haram ini. Apakah berpengaruh? Iya, berpengaruh sih. Allah musta'an. Ya kan? Jadi di antara pengaruhnya kalau makan yang haram itu di antaranya ya ibadah itu berat, nggak enteng misalnya. Terus cenderung untuk berbuat maksiat itu mudah gitu. Banyaklah faktor-faktor negatif. Oleh sebab itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk selektif ya, semaksimal mungkin untuk selektif dalam memilih makanan ataupun obat-obatan. Tanya baik-baik gitu ya, cari paling tidak yang membantu sekarang ini yang ada logo halalnya ya, yang ada logo halalnya, baik yang logo halal zaman dulu gitu atau logo halal zaman sekarang yang modelnya wayang. Pokoknya ada halalnya, itu pasti ada yang ngerjain gitu.
perkara nanti ya udah sisanya serahkan kepada Allah, banyak istighfar, mohon maaf kepada Allah, karena apa namanya, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Udah, yang penting itu ya, Allah musta'an. Silakan. Tadi kan dibahas mengenai bencana-bencana yang pernah dihubungkan dengan yang haram, yang najis itu tidak bisa dipakai. Nah ini kasusnya ini di masjid kita ini saat puasa itu kita dari sebagian jamaah banyak yang mengirimkan makanan yang gorengan gitu ya, itu dari tempat yang kafir. Memang kita belum pernah ada yang memastikan beliau itu mengkonsumsi babi atau tidak. Saya pernah beberapa Gorengan apa? Rumahan atau pinggir jalan? Perumahan. Okay. Nah, saya pernah tanya beberapa ustaz, beliau bilang hukum asalnya halal makanan itu. Kalau kita tidak mengetahui bahwa itu memang ada haramnya. Nah, cuma masalahnya kita memang belum ada yang memastikan ke beliau ini kalau beliau ini memakan babi atau tidak. Ya itu. Masak orang kafir, Pak. Iya. Yang goreng, yang masak itu Iya. biasanya orang kafir, terus kemudian dia apa? Jualan. Siput lah siput. Bukan. Masakan buka puasa. Di Indonesia ini rata-rata saat kalau buka puasa itu kirim gorengannya dari situ. Ya kalau itu sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi sumber utama, ya wajar kalau kemudian kita cari tahu, ya kan? Negara-negara besar seperti Saudi Arabia, kalau mereka impor daging-daging dari negara-negara kafir non Muslim seperti New Zealand, Australia, Amerika, mereka datangkan tim untuk betul-betul memastikan bahwa daging itu halal. Saya waktu di Saudi Arabia belanja juga daging-daging semacam ini, macam-macam ditawarkan daging-daging dari negara-negara kafir, gitu kan? Nah, yang pasti harus ada tim yang memastikan disembelih oleh Muslim di sana, karena perwakilan bisa aja begitu kan. Nah, artinya itu untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat di sana. Nah, sekarang kita skupnya kecil. Kalau memang itu sumbernya di situ, boleh dong kita nanya-nanya, ya kan? Ya kalau enggak, ya udah kita tinggalin kan begitu. Artinya, ya pindah. Kalau memang itu bagus dari yang nggak masalah kok sekedar goreng-goreng sih gitu kan. Kita minyaknya bagaimana, terus bencananya dan seterusnya dipakai. Nggak masalah. Kita tanya-tanya semacam itu. Ya kan? Nah itu dia yang saya maksud, ya kan ada mungkin karena kan menjadi sumber makanan yang akan dimakan di masjid juga pada jamaah masjid. Kadang mereka ini nggak ngerti loh, benar-benar nggak ngerti halal. Saya ini pernah kejadian masalahnya. Saya pernah mampir setelah selesai kajian daerah Bintaro ke Chinese food, Chinese food, orang ya Chinese juga yang jual. Saya masuk situ, diajak masuk situ, kemudian saya tanya iseng, ini halal ya? Saya tanya tuh, ini halal? Dibilang iya ini halal. Oke. Terus saya tanya lagi, pakai apa? Bukan, pakai ciu ya? Ciu. Begini, saya tanya pakai arak dia. Anjir gitu. Saya tanya pakai cium nggak? Oh pakai Pak, pakai iya. Enak itu. Berarti kan dia nggak ngerti. Halal itu apa? Jamaah, maksud saya non Muslim tuh jangan dikira mereka ngerti loh. Tanya dulu. Saya tanya kayak gitu. Wah ini terlanjur nih. Udah dibuatin waktu yang saya pesan ayam kecap ya, bawa pulang gitu kan. Mau pulang terus saya bilang pakai cium nggak? Iseng kan, pakai gitu. Udah saya buang. Ya, haram kan, gimana mau dimakan? Ya jamaah. Jadi begitu loh. Kadang-kadang orang bilang itu halal, dia nggak ngerti halal itu apa, kriteria halal itu apa. Gitu. Makanya kalau misalnya di survei tanya gitu kan, ya
hapus aja, kalau enggak ya cari yang lain, yang aman. 1, 2, udah ya. Ini itu Ini sekarang silakan Pak. banyak. Silakan Pak. Pertama kita biasakan yang ibu-ibu itu belanja di pasar Ya, seperti beli ayam ya. ya, Itu kan kita nggak tahu itu pembeliannya itu baca Bismillah atau tidak. Ya. Terus kedua mengenai biasa ibu-ibu juga suka beli tas, Ustaz. Itu tas terbuat dari kulit ular. Ya itu kan bahaya, kulit ular. Dan itu ada jual beli kan, Ustaz, bukan Iya, riba ya kan. iya. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. ya. Setelah pembahasan ini tentunya akan lebih hati-hati ya. Baik, kalau seorang mau beli ayam ataupun sapi, pastikan itu halal. Tanya aja pedagangnya, nyembelih nggak nih? Gitu. Oh saya nggak nyembelih, saya tadi ngambil dari mana? Kan boleh kan nanya kayak gitu. Ya kalau nggak saya nggak belilah. Gitu. Atau beli yang sudah kemasan, ada tulisannya halal. Ada nggak Pak sini? Yang sudah kemasan plastik gitu? Ya itu biasanya di supermarket. Iya, Nah ini halal. di pasar kan. Pasar boleh kan, nggak sedikit juga orang pasar sembelih dari ayam hidup, sembelih situ hanya halal. Iya kan? Kalau enggak, ya beli yang lain mungkin. Beli mereka itu butuh kita kok, gitu. Iya kan? Butuh kita. Dan masa kemudian kita yang pengen halal kemudian nggak dipeduliin? Ini beli sendiri Pak. Berarti beliau yang memastikan. Ya ini beli sendiri aja. Oh iya, langsung beli sendiri. Carilah. Artinya sekarang apalagi mudah, jual beli online juga bisa. Cari itu yang kemasan halal, sudah ada logonya halal. Alhamdulillah mudah. Nah kemudian untuk beli tas ya pilihlah yang berbahan dasar sapi misalnya atau kambing, silahkan dipakai. Kulit buaya itu udah nggak bisa diperjualbelikan karena memang dasarnya itu haram. Karena Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan jual belinya. Ya, tokek misalnya haram. Walaupun mungkin ada yang pesan banyak sekali, menguntungkan, tapi itu haram untuk diperjualbelikan. Karena haram untuk dikonsumsi. Kodok misalnya, oh itu enak dimasak, haram dia. Rasulullah aja melarang untuk membunuhnya, apalagi untuk makannya, kan gitu. Kucing gitu ya. Kucing termasuk kemudian. Kalau potong sekarang ini kan supaya mempercepat, Iya. itu kan pakai mesin tuh Ustaz. Iya. Tinggal jalan gantung gitu. Iya nggak apa-apa. Kan dengan mesin jalan, baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Alhamdulillah banyak sekali. Yang potong juga mesin. Enggak, orang biasanya. Saya tahu orang. Teknologi semacam ini sudah banyak di negeri-negeri seperti di Jazirah Arab. Mereka potong sendiri, punya pabrik, ya, ambil unggasnya, kemudian pakai mesin jalan. Tapi saat menyembelih, Bismillah, Bismillah, dan seterusnya. Baik, ada lagi mungkin Bu, iya, makanya selektif ya, pilih yang bahan dasarnya sapi. Ibu-ibu ada ibu-ibu. Silakan, Bu. Oh ibu-ibu sangat paham kan. Alhamdulillah. Tadi jual beli kucing. Nggak boleh. Nggak boleh. Jual beli kucing nggak boleh. Nggak boleh. Kucing, anjing. Iya. Hibah aja kalau mau kasih. Kita ganti boleh Pak. Kenapa? Makan, kan kita kan jual beli nggak boleh. Iya. Tapi kita begitu di hijabnya itu kita ganti uang untuk biaya makan. Biar makan yang mana? Yang kan proses Kemiara. pemilihan itu kan Sama aja jual gitu. sama saja gitu. Kan hibah kita ngasih infak sama dia. Enggak, jangan. Hibah nggak ada. Hibah, saya kasih ini. Saya udah nggak mampu piara kucing ini, saya hibahkan kepada Anda. Gitu. Nah, itu boleh. Itu hibah. Enggak ada ngasih. Mau hibah kok, Bapak dikasih kok ngasih. Gitu. Itu namanya barter. Kalau barter jual beli. Oke ya. Cukup. Sudah nggak ada lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah bab berikutnya nanti ya di pertemuan yang akan datang tentang
hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Ya, hadas itu apa? Nanti akan diterangkan. Ada hadas kecil dan besar dan seterusnya. Apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh mereka. Ini penting untuk kita tahu ya. Jangan sampai kemudian kita keliru dalam beribadah kepada Allah. Keliru, kita itu dilarang untuk melakukan aktivitas itu, kemudian kita lakukan gara-gara kita nggak tahu. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.